Selamat datang di dapur Mbah Kromo, tempat berkumpulnya kisah-kisah misteri, legenda gelap, dan cerita yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Malam ini, kita akan masuk ke sebuah perjalanan yang tidak pernah tercatat, sebuah rute yang tidak pernah ada di peta. Sebuah kisah tentang bus malam yang berangkat seperti biasa, namun tak pernah benar-benar kembali. Siapkan dirimu, karena inilah cerita bus malam yang tak pernah sampai tujuan. Malam itu, seorang pria bernama Raka memutuskan pulang ke kampung halamannya setelah beberapa tahun merantau. Ia membeli tiket bus malam paling akhir, bus yang dikenal masyarakat sebagai bus jalur 3. Busnya tidak terlalu besar, tidak terlalu baru, tapi terkenal tepat waktu dan sopirnya jarang berhenti sembarangan. Saat Raka naik, ia merasa ada sesuatu yang janggal. Kursi-kursinya hampir penuh, namun semua penumpang duduk diam, tanpa berbicara, tanpa menoleh, hanya menatap lurus ke depan. Bus mulai melaju. Namun, suasana di dalamnya terasa aneh. Tidak ada suara, tidak ada bisikan, tidak ada batu kecil sekalipun. Raka mencoba membuka percakapan dengan penumpang di sebelahnya, seorang wanita berambut panjang yang menunduk sejak awal ia duduk. Permisi mbak, masih jauh ya ke kota Tirta?" Wanita itu tidak menjawab, bahkan tidak bergerak. Saat bus melewati lampu jalan, Raka melihat wajah penumpang lain dan merinding. Kulit mereka tampak pucat kebiruan, seperti orang kelelahan atau seperti orang yang sudah lama tidak bernafas. Raka akhirnya maju ke depan untuk bertanya pada sopir. Sopirnya seorang pria tua dengan wajah tegas. "Pak, bus ini benar ke kota Tirta kan?" Sopir itu tidak langsung menjawab, hanya tersenyum tipis. "Tenang aja nak, kita pasti sampai tujuan." Tapi yang membuat Raka semakin gelisah adalah ia baru sadar tidak ada kaca spion di dalam bus, tidak ada penanda rute, dan jalan yang dilalui tidak pernah terlihat seperti jalan yang pernah ia lewati sebelumnya. Ketika Raka kembali ke kursinya, ia terkejut. Wanita yang duduk di sebelahnya hilang. Tidak ada jejak bahwa seseorang pernah duduk di sana. Raka panik. Ia melihat seluruh isi bus. Satu persatu penumpang mulai menghilang. Ada yang memudar perlahan, ada yang tiba-tiba lenyap saat cahaya lampu jalan menyorot tubuh mereka. Seakan-akan mereka bukan manusia. Bus tiba-tiba berhenti. Tidak ada bangunan, tidak ada tanda nama halte. Hanya pohon-pohon besar dan kabut tebal yang menutup pandangan. Sopir berteriak, "Turun!" Raka bingung. "Saya turun di kota Tirta, Mak." Sopir itu menatapnya lama. "Ini satu-satunya tempat kamu bisa turun, kalau kamu mau selamat." Tanpa menunggu lama, Raka melompat keluar. Saat ia turun, bus itu perlahan melaju kembali. Tapi, sesuatu membuat Raka hampir pingsan. Melalui kabut, ia melihat penumpang-penumpang itu menatap dari jendela. Wajah mereka kini tampak jelas, pucat, kosong, dan membusuk. Keesokan paginya, Raka ditemukan warga desa sedang berjalan tanpa arah di jalan hutan. Ketika ia menceritakan apa yang terjadi, warga hanya saling pandang dengan wajah ngeri. Salah satu dari mereka berkata, "Nak, bus jalur 3 itu sudah berhenti beroperasi sejak 5 tahun lalu. Bus itu kecelakaan, semua penumpangnya meninggal." Raka gemetar. Namun warga itu melanjutkan, "Kadang, bus itu masih terlihat di malam tertentu, mengangkut penumpang yang tersesat untuk dibawa entah kemana."
Keesokan paginya, Raka ditemukan warga desa sedang berjalan tanpa arah di jalan hutan. Ketika ia menceritakan apa yang terjadi, warga hanya saling pandang dengan wajah ngeri. Salah satu dari mereka berkata, "Nak, bus jalur 3 itu sudah berhenti beroperasi sejak 5 tahun lalu. Bus itu kecelakaan. Semua penumpangnya meninggal." Raka gemetar. Namun warga itu melanjutkan, "Kadang bus itu masih terlihat di malam tertentu, mengangkut penumpang yang tersesat untuk dibawa entah kemana." Itulah perjalanan kelam dari bus jalur 3, bus yang hingga hari ini masih meninggalkan jejak misteri bagi mereka yang berani bepergian di malam hari. Jika kalian pernah mengalami hal serupa, atau punya kisah perjalanan malam yang membuat bulu kuduk berdiri, tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton di Dapur Mbah Kromo. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah seram berikutnya. Sampai jumpa di cerita misteri selanjutnya. Dan ingat, tidak semua kendaraan yang melintas di malam hari adalah untuk manusia.